Halo bro, kita jumpa lagi ya. Tentu dengan hati yang lebih happy. Jangan lupa bahagia bro. Yuk kita lanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Episode kali ini berbicara tentang Golden Flame Illusion. Ketika Panatua Hao menutup keterangannya tentang ciri pil kekuatan naga atau Dragon Strength Pill, dia segera memberi aba-aba. Karena kalian berdua sudah membaca soal ujian, sekarang saatnya menunjukkan kemampuan terbaikmu. Silahkan. Gulungan resep itu digerakkan semacam mengibarkan bendera lomba maraton. Go! Begitu Hao menyatakan dimulai, seluruh mata memusatkan perhatiannya pada dua orang di belakang kuali. Kebisingan yang semula bergaung secara perlahan berangsur tenang. Meski tidak menjadi pelaku lomba, jantung para penonton ikut dak-dik-duk-der, merasa tegang sendiri. Sebuah pemandangan yang jarang disaksikan hadir di depan mereka. Decak kagum tak terhindarkan melihat dua alkemis bekerja meramu obat tingkat 5. Sebuah ramuan dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi serta manfaatnya yang tiada tara. Xiaoyan mengamati formula obat di atas meja batu seraya mengerahkan ketajaman pikiran membaca karakteristik masing-masing bahan. Setelah memahami bahwa tidak ada bahan yang tercecer lengkap adanya, kemudian dia merendahkan kepalanya untuk memusatkan konsentrasi. Tangannya digerakkan menyiapkan jurus menggugah kekuatan spiritual. Sebuah kuali berwarna merah gelap tiba-tiba turun dari udara, perlahan-lahan menempati posisi di atas meja batu. Kuali obat yang berada di hadapan Xiaoyan bukan tergolong barang berkualitas tinggi. Meski begitu, alat pengolah obat tersebut telah dia gunakan berulang kali. Jika menjalankan tugasnya meramu resep, disertai pembakaran tinggi dan kadar pemanasan secara konstan, saking seringnya terkena pajanan panas tinggi, permukaan kualinya menghitam, gosong. Lantaran tampilan kualinya seperti itu, banyak penonton merasa heran. Malah ada yang menganggap alat kerja Xiaoyan tergolong barang rombengan. Oke, hanya itu suara yang mencuat dari bibir Xiaoyan ketika melihat kualinya hadir di depannya. Han Xiang yang menyaksikan peristiwa tersebut tak mampu untuk tertawa terpingkal-pingkal. Dia geleng-geleng kepala. Begitu herannya saat melihat kuali yang digunakan penantangnya. Dari alatnya saja sudah bisa menjelaskan kualitas orangnya. Gumam alkemis tingkat 4 tersebut begitu sinis memandang juniornya. Han Xiang belum berhenti ngomentari penantangnya. Sepertinya aku terlampau berlebihan menilai Xiaoyan. Di kalangan alkemis, keberadaan kuali obat identik dengan senjata tajam di tangan seorang kesatria. Pada kualitas kualilah keberhasilan meramu obat dipertaruhkan. Mutu kuali dan tingkat keberhasilan meramu obat tak ubahnya seperti sekeping mata uang yang tak terpisahkan satu sama lain. Semakin bermutu suatu kuali, semakin tinggi tingkat keberhasilan seorang alkemis meramu obat. Kini, di samping posisi berdirinya, Han Xiang melihat dengan mata telanjang akan kuali milik Xiaoyan. Menurut dia, barang itu sudah sangat usang, nggak sesuai dengan kelas seorang alkemis karena terlampau kuno. Setelah puas mengomentari lawannya, Han Xiang membuka langkah kakinya sebagai bentuk kuda-kuda menyusun jurus. Kedua telapak tangannya digerakkan di depan dada, lantas diarahkan ke langit. Dalam hitungan detik, sebuah kuali terlihat melayang-layang di atas panggung. Kuali obat dengan permukaan kuning keemasan tanpa berkilauan. Ketika permukaan kuali ditimpa sinar matahari pagi, pantulan cahayanya bagai bidadari turun dari langit. Beberapa bagiannya memantulkan sinar seperti lampu hias berpendar mengitari seluruh sudut stadion.
Kemunculan kuali itu menjadi hiburan tersendiri yang menakjubkan. Penonton terkesima. Dibanding dengan milik lawannya, kuali Hansen memang setara dengan kelasnya sebagai alkemis tingkat 4. Bak bumi dengan langit bila dibandingkan dengan kuali milik Xiaoyan. Malah ada penonton yang secara sarkastik membandingkan aura keduanya seperti kucing pasar dengan anjing gedongan. Xiaoyan mengabaikan apapun komentar para penonton yang menyesaki tribun stadion sisi utara. Dia tetap memusatkan konsentrasinya mengamati media garapan. Jemarinya merabah air dalam kuali yang dasarnya terasa terdapat retakan kecil. Mengamati kondisi tersebut, alisnya terangkat, hatinya terenyuh. Hanya semangatnya semata yang dibesarkan untuk bisa menjawab tantangan berat dalam mengolah obat tingkat 5. Dalam sejarah pengolahan pil, belum pernah ada yang berhasil memproses dengan tingkat keberhasilan yang menggembirakan. Xiaoyan membatin. Kekuatan api surgawi terlampau panas untuk ukuran kuali ini. Kuali kelas rendahan semacam ini tentu akan terengah-engah menahan kadar panas dengan derajat yang amat sangat. Xiaoyan masih asik merenung. Setelah perlombaan ini selesai, aku harus mencari cara untuk membeli kuali obat yang berkualitas. Untuk saat ini, semoga kuali ini bisa bertahan sampai aku bisa melakukan penyempurnaan. Diam-diam, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasakan getaran hawa panas yang membuat dirinya harus menoleh ke arah sumber. Betapa terkejutnya saat menoleh. Dilihatnya tangan Hansen menopang kobaran api dengan warna yang setara kuali. Sinar api di tangan Hansen berwarna keemasan. Siapapun pasti terpukau oleh kemunculan api di tangan alkemis tersebut. Bagi yang bermata jeli, tentu akan bisa mengenali karakter api andalan Hansen. Itulah yang disebut api lava emas. Bisa dibilang sangat jarang orang yang menguasai api tersebut. Bentuk cahayanya seperti lava yang meleleh dari puncak gunung, berpijar api keemasan. Saking uniknya, orang-orang berdecak kagum. Wow! Tidak hanya penonton yang dibuat melongo melihat adegan yang ditampilkan alkemis kesohor tersebut. Xiaoyan juga merasa kagum. Wow! Matanya nyaris tak berkedip menyaksikan atraksi lawannya. Kata Xiaoyan, sungguh tak terduga orang ini benar-benar memiliki kekayaan api seperti itu. Xiaoyan segera sadar bahwa untuk mengetahui kekuatan yang tersirat dalam kandungan api itu perlu mengerahkan daya spiritual. Seketika dia memusatkan pikirannya, mengatur alur nafas sebagaimana yang dilakukan ketika meditasi. Dalam tempo sekejap, mata batinnya bisa meraba kekuatan yang tersimpan dalam api lava emas milik Hansen. Menurut Xiaoyan, kekuatannya masih belum seberapa jika dibandingkan dengan api surgawi. Sungguh pun begitu, api lava merupakan jenis api yang sangat unik. Bagaimana tidak unik? Awang bentuk apinya seperti lava meleleh dari udara. Nyala api tersebut mungkin satu tingkat lebih tinggi dibanding dengan api ungu yang dia miliki. Itu jika membandingkan kadar panasnya. Kata Xiaoyan lagi sambil melirik orang yang di seberang mejanya. Hansen ini bukan orang sembarangan. Dia memiliki kemampuan yang jarang dipunyai orang lain. Dia melihat kebanggaan merambat pada diri Hansen. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum. Dengan penampilan seperti itu bisa membuat banyak orang mengagumi karena dianggap eksotik. Semakin mendalam menelisik lawannya membuat Xiaoyan mampu menganalisa bahwa api esensi semacam itu hanya bisa diwujudkan dengan mengandalkan Daoqi.
Tetapi untuk bisa meraih perlu dukungan kekuatan seorang Dawang. Hanya saja untuk mencapai keistimewaan Dauki masih butuh beberapa unsur penguat agar bisa menyala sebagaimana karakter api secara nyata. Han Xian sadar bahwa penampilannya menyita perhatian orang seluruh stadion, tidak terkecuali lawannya. Untuk itu dia mengatakan, apiku ini disebut api emas ilusi, juga disebut magic raksasa tingkat 7, yang berasal dari ilusi monster kepiting yang cangkangnya pecah. Ilusi bara emas ini diperoleh dari cangkang-cangkang yang terbakar dengan dukungan kekuatan khusus yang diproses dalam tempo 3 hari. Masih dengan rasa bangga, Han Xian menjelaskan kekuatannya. Jika ada yang ingin mendapatkan ilusi api emas seperti ini, harus bisa menemukan cabang cangkang makhluk api naga. Itu pun membutuhkan waktu selama 3 hari. Mendengar itu, orang-orang menatap dengan sorotan kagum. Sambutan tersebut semakin membuat Han Xian merasa bangga tiada tara. Namun bagi sebagian orang, dia dianggap terlalu sombong karena selama memutar kata-katanya, Han Xian sambil tertawa terbahak-bahak. Jika bukan orang sombong, tentu tidak akan melakukan tindakan senaif itu. Mereka yang tergolong kampiun saja jingkat, apalagi kalangan siswa yang kelasnya di bawah Han Xian, bukan main herannya. Raut wajah penonton yang menyesaki tribun berdecak kagum tanpa mampu membayangkan bagaimana bentuk kekuatan ilmu tersebut. Juga Xiao Yan mengakui kekuatan yang dipancarkan oleh monster naga api tingkat 7. Saking besarnya kekuatan itu hingga bisa disetarakan dengan kelas Dao Song. Suatu perolehan yang tidak terduga bahwa api berwarna keemasan yang terlihat begitu indah berasal dari monster naga api. Orang ini benar-benar beruntung, batin Xiao Yan. Betapa banyak keanehan yang terjadi di dunia ini. Beragam jenis api dapat menyebabkan orang menjadi silau dan terkagum-kagum, seperti ketika menyaksikan api raksasa yang visualnya tampak gemerlap. Belum lagi jika melihat api surgawi. Saat teringat api surgawi, Xiao Yan menjadi sadar dan semangatnya kembali memuncak. Segera dia menata kuda-kuda, memusatkan mata batinnya, serta menggerakkan tangan membentuk jurus-jurus spiritual. Beberapa saat kemudian jarinya bergetar, secercah cahaya api berwarna kehijauan muncul di telapak tangannya. Xiao Yan mengolah kobaran api hingga membentuk lengkungan di udara. Setelah gumpalan apinya dirasa cukup untuk memanasi alat kerja, kemudian diarahkan ke kuali. Dalam sekejap, gumpalan api melingkari alat pengolahan obatnya. Melihat lawannya beraksi, perhatian Han Xian terserap. Dia terkejut ketika mengetahui bara teratai hijau di atas meja seberang. Diam-diam berkata sendiri, seperti yang aku dengar, sekarang aku melihat sendiri, api itu ada di tangan Xiao Yan. Han Xian lagi-lagi meremehkan atas api yang terlihat. Apapun apinya, itu hanya sekedar alat. Yang paling penting adalah seberapa tinggi keterampilan seseorang mengolah obat. Setelah berkata-kata, Han Xian tersenyum hambar. Segera dia menggerakkan telapak tangannya, disusul bentuk api berwarna emas turun dari atas panggung mengarah ke dalam kuali. Kuali berwarna keemasan disiram cahaya api warna emas, menjadikan atraksi yang ditampilkan Han Xian merampas perhatian ribuan pasang mata yang memusat ke tengah panggung. Suasananya seperti bertolak belakang pada meja Xiao Yan. Nyaris tidak ada orang yang tertarik untuk memperhatikan. Penampilan kualinya yang kusam dianggap tidak sehebat lawannya yang serba berkilau. Pandangan Xiao Yan menatap
tajam pada bagian dalam kuali. Dua ujung jari pada kedua telapak tangannya digerakkan untuk menggiring bahan-bahan yang berputar-putar di udara. Sesaat kemudian mengarah ke dalam kuali. Sesekali jemarinya meraba permukaan meja yang terdapat formula obat. Dia sentuh permukaan kuali. Ternyata gerakan tersebut merupakan jurus pemotong bahan yang sedang diramu menjadi obat tingkat 5. Di sela perhatiannya pada kuali terbakar, pikirannya mengingat resep yang memuat begitu banyak petunjuk tentang memproses penyempurnaan pil kekuatan naga atau obat tingkat 5. Pada resep tersebut tertera beragam bahan beserta takaran yang berbeda. Jumlah keseluruhannya terdiri atas 40 jenis. Prosedur pengolahannya berjenjang. Bahan mana yang lebih dulu diolah, setelah itu disusul dengan lainnya. Selanjutnya perlu mengamati perubahan bentuk adonan. Lalu bahan lainnya ditambahkan sedikit demi sedikit. Untuk itu dibutuhkan kecermatan, perhitungan yang presisi, dan kesabaran ekstra. Jika salah sedikit, akibatnya bisa fatal. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi mendalam dengan menepis segala sesuatu yang hendak mengganggu pikiran. Fokus, dan fokus pada proses yang harus ditangani dengan ketelitian tingkat tinggi. Sungguh pun sudah melakukan proses sebagaimana seharusnya, namun Xiaoyan dan Hanxian mengalami kebingungan karena formula yang mereka hadapi begitu asing. Mereka sadar bahwa obat yang mereka proses ini bukan obat sembarang obat. Dan selama ini belum ada alkemis yang berhasil melakukan penyempurnaan pil kekuatan naga yang tergolong obat tingkat 5. Sungguh, ini bukan obat sembarang obat. Ini benar-benar formula spesifik yang bisa mengubah kondisi seseorang menjadi sakti dalam sekejap. Jika obat super hebat ini berhasil disempurnakan, tentu akan menjadi obat eksklusif. Boleh dibilang sebagai obat avant-garde. Karena memang obat tingkat 5 merupakan jenjang paling puncak untuk takaran akademi dalam. Saking tingginya tingkatan obat tersebut, kelak akan bisa dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Karena prosesnya amat sulit, juga tidak semua alkemis mampu menangani penyempurnaan. Inilah yang menjadi tantangan berat bagi Xiaoyan maupun Hanxian, di mana keduanya masih tergolong belia, belum tercatat sebagai alkemis yang tingkatannya setara dengan tantangan yang dihadapi. Beberapa sesepuh yang mengetahui tentang pengolahan obat-obatan, adanya momen lomba penyempurnaan obat tingkat 5, tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyaksikan sekaligus berusaha mengadopsi pola kerjanya secara cermat. Hanxian yang dikenal sebagai alkemis tingkat 4 oleh para sesepuh diperkirakan akan mengalami berbagai kesulitan dalam mengatasi ujian yang dibebankan oleh Panatua Hao. Boleh dikata tingkat kegagalannya sangat tinggi. Perkiraan terhadap Xiaoyan tidak jauh berbeda. Meski para sesepuh mengetahui pemuda tersebut memiliki api surgawi berwarna hijau, namun hal itu tidak menjamin keberhasilannya mengolah resep secara sempurna. Beragam perkiraan yang mengitari jalannya lomba pengolahan pil kekuatan naga dengan meracik 40 jenis bahan dianggap sebagai keputusan yang mengerikan. Selain mahal, bahan-bahannya juga tidak mudah diperoleh di pasaran. Faktor kesulitan beserta risiko kegagalan yang begitu tinggi menjadikan lomba pemurnian pil tingkat 5 pantas disebut sebagai momen bersejarah yang digelar akademi dalam. Apakah setelah event ini selesai diselenggarakan di kemudian hari akan ada lomba serupa? Tak seorang pun berani menduga-duga. Pada detik-detik awal,
Baik Hansen maupun Xiaoyan menata langkah yang harus dijalani sesuai dengan catatan pada lembar ujian, di mana keduanya secara terus terang mengakui menghadapi tantangan yang amat sulit. Karena itu keduanya bersikap hati-hati, masing-masing berusaha agar tidak melakukan kesalahan. Untuk beberapa saat semua penonton di stadion menikmati aksi dua alkemis di atas panggung tengah. Masing-masing menatap kualinya dilapisi api yang berbeda warna. Tangan mereka bergerak-gerak menyusun jurus pembangkit energi spiritual untuk mengaduk bahan maupun menjaga kobaran api secara terukur sesuai dengan kadar panas yang dibutuhkan. Kalangan siswa pengobatan obat mencermati segala gerak kedua alkemis dengan perhatian penuh sambil merekam dalam memori pikiran atas segala tingkah kedua jago yang sedang bertaruh reputasi mengolah obat tingkat 5. Suatu formula yang selama ini hanya jadi bahan cerita yang sulit dibayangkan bagaimana pengolahannya. Kini para siswa bisa menyaksikan secara langsung bagaimana senior mereka memproses penyempurnaan pil kekuatan naga yang sangat sulit. Mencermati tingkat kedua peramu obat dalam menjalani ujiannya, mereka tampak sempat linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun Xiaoyan yang pertama kali tergugah untuk segera bertindak. Xiaoyan mengerutkan dahi kemudian menghembuskan nafas secara panjang bersamaan dengan gerakan telapak tangan ke udara. Sejenak kemudian dia meraih beberapa ramuan. Dengan tangan bergetar dia masukkan ramuan itu satu persatu ke dalam kuali yang sudah terisi bahan pendahulu. Tampak 2 lembar daun layu dimasukkan ke dalam lubang kuali. Tangan kanan Xiaoyan terus bergerak ke samping kiri kanan, sesekali memutari tubuhnya seperti penari sedang transenden. Jemarinya terus bergerak di atas leher kuali berselimut asap. Bersama dengan posisi telapak tangannya, api surgawi berwarna hijau transparan bergulung-gulung menyelimuti kuali. Jika kobarannya terlampau besar, kemudian sebagiannya didorong hingga lepas ke udara. Dengan pengaturan volume seperti itu, suhu yang dipancarkan naik turun. Pengaturan yang pelan dan konstan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses kristalisasi formula obat tingkat 5. Masih pada meja Xiaoyan, sesekali bahan obatnya dikeluarkan dengan melayangkan ke udara. Bahan obat yang panas itu berputar-putar membentuk parabola. Proses pendinginan sesaat diperlukan untuk pemadatan material, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kuali. Begitu bahannya tenggelam pada dasar kuali, bola api segera dimasukkan ke dalam. Seketika kepulan asap membumbung ke udara. Meski pertunjukan terlihat mempesona, namun penonton serasa terpukau di tempat duduknya tanpa mampu berkata-kata saking takjubnya menyaksikan perlombaan tersebut. Melihat aksi Xiaoyan yang mengeluarkan bahan dengan melontarkan ke udara melalui gerakan jemari terus berlangsung tanpa henti. Emosional penonton merasa berayun-ayun mengiringi gerak-gerik Xiaoyan selama memproses. Melihat gerakan yang begitu konstan yang dilakukan Xiaoyan, penonton dibuat domblong, bukan main menariknya. Xiaoyan yang terus menampilkan gerakannya sedemikian rupa kiranya menarik perhatian Hansen. Tingkah lawannya terlihat terus menyusun jurus-jurus penyempurnaan.
Karena merasa daya tarik Xiaoyan begitu kuat menyedot perhatian penonton, wajah Hansen berubah kusam. Rasa iri menjalari hati dan pikirannya sehingga agak menggoyahkan konsentrasi. Demikian juga Panatua Hao, melihat segala gerakan yang dilakukan Xiaoyan membuat dia nyaris tak berkedip. Sepengamatan Hao, gerakan yang ditampilkan Xiaoyan dianggap begitu alami, mengalir pelan dengan kekuatan penuh, namun begitu terukur. Diam-diam Panatua Hao keheranan menyaksikan Xiaoyan. Antara heran dan kagum sepertinya sulit untuk diterjemahkan. Oh, tiba-tiba suara Xiaoyan setengah berteriak. Keningnya berkerut, tangannya secepat kilat merayuk. Bahan obat yang terdorong keluar oleh kepulan asap dari dalam kuali akibat titik didih yang melampaui ambang batas. Melihat itu, para penonton terperanjat. Xiaoyan juga kaget bukan kepalang. Dia merasa sedikit ceroboh dalam menjaga proses pengapian. Nyala api yang tiba-tiba meningkat membuat formula obatnya meluber keluar. Padahal masih 20 bahan yang dia masukkan, masih separuh jalan. Wah, sayang sekali, keluh Xiaoyan dengan keringat menetes di dahinya. Kegagalan pertama Xiaoyan disusul suara gemuruh dari segala sudut stadion. Mereka merasa ikut menyayangkan. Begitu tak terduga bahwa proses yang dilakukan dengan hati-hati ternyata gagal akibat kelengahan yang hanya sedikit. Helahan nafas ribuan orang berlangsung serempak seperti tangisan penghuni langit menetes ke bumi. Di seberang meja lainnya, Hansen tertawa ketika melihat lawannya mengalami kegagalan. Dalam hatinya secara spontan dia berkata, "Ya, begitulah resikonya kalau senang pamer." Setelah mengejek, Hansen menenggelamkan diri pada tugas yang harus dijalankan sembari dengan menatap kuali, melakukan tahap demi tahap, memproses penyempurnaan obat tingkat 5 yang selama menjadi alkemis dia belum pernah menjama. Ekspresinya tampak serius. Sesekali dia menghirup nafas dalam-dalam, lantas dihembuskan secara perlahan. Tangannya melambai ke sana kemari untuk menghadirkan energi. Setelah muncul api lava emas, dia dorong ke dalam kuali. Selanjutnya, satu persatu bahan yang berputar di udara dimasukkan ke dalam media pengolahan dengan menggunakan kedua telapak tangan. Kali ini Hansen yang menjadi titik pandang penonton. Proses pemasukan bahan ke dalam kuali terus-menerus dilakukan alkemis tersebut. Melihat tatapan penonton terpusat padanya, Hansen merasa bangga. Tahap pemadatan bahan dia lakukan sambil bersuara, "Puji!" Seketika terpancar cahaya dari dalam kuali. Jurus selanjutnya, bahan obat ke-8 dari 40 ramuan didorong ke dalam kuali. Wah! Tiba-tiba Hansen mengeluh. Sontak orang sak stadion melongo. Mereka tak percaya atas apa yang mereka lihat. Hansen berdiri kaku tak bergerak. Ramuan ke-8 yang baru saja dimasukkan ke dalam kuali ternyata membuyarkan harapannya. Proses pemurniannya gagal total. Itu baru bahan ke-8, Hansen gagal. Artinya kegagalan yang dialami lebih berat dipandang Xiaoyan yang sudah memasukkan bahan sebanyak 20 jenis. Sesi pertama dari kesempatan yang diberikan Panatua Hao, kedua kandidat lomba pemurnian obat tingkat 5 atau pil kekuatan naga mengalami kegagalan. Bagaimana proses selanjutnya? Kawan, kita sambung cerita ini esok hari ya. Pastinya lebih seru. See you guys. See you. Bye. Jangan lupa bahagia lo ya.